semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Melisa Nur Asima Sidabutar, SPD MPD. Baiklah, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian filsafat pendidikan. Nah, menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional menuju tabiat manusia. Adapun menurut Thomson, filsafat artinya melihat suatu masalah secara total dengan tanpa ada batas atau implikasinya. Ia tidak hanya melihat tujuan, metode, atau alat-alatnya, tapi juga meneliti dengan seksama hal-hal yang dimaksud. Nah, jadi filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik, dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan, dari kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan, dan berdasar itu, pendidik dapat mengetahui sekolah berkembang atau tidaknya. Yang kedua, ada ruang lingkup kajian filsafat pendidikan. Yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. Pendidikan adalah proses interaksi yang bertujuan mengembangkan potensi manusia, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Ini melibatkan transfer nilai dan budaya, serta mempersiapkan individu untuk menghadapi perubahan lingkungan. Dan yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai objek dan subjek pendidikan. Manusia sebagai objek dan subjek pendidikan memiliki potensi bawaan yang harus dikembangkan. Pendidikan berfungsi untuk mengaktualisasikan potensi ini, menjadikan manusia lebih beradab dan beretika. Dan yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Filsafat memberikan landasan teoritis bagi pendidikan, sedangkan pendidikan mengimplementasikan nilai-nilai filsafat dalam praktik. Agama dan budaya juga berperan dalam membentuk tujuan pendidikan. Yang ketiga ada hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Filsafat mempunyai objek lebih luas, sifatnya universal, sedangkan filsafat pendidikan objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan saja. Dan adapun di dalamnya yaitu hubungan keharusan, yang dimana berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya dasolen, yaitu yang seharusnya, dan praksis pendidikan mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi juga memberi masukan dari realita terhadap pemikiran ideal pendidikan dan manusia. Jadi, ada dua hubungan timbal balik di antara keduanya. Nah, Brubaker mengemukakan tentang hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan bahwa filsafat tidak hanya melahirkan sains atau pengetahuan baru, melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Filsafat merupakan kegiatan berpikir manusia yang berusaha untuk mencapai kebijakan dan kearifan. Dan yang keempat, subjek dan objek filsafat pendidikan. Subjek filsafat adalah seseorang yang berpikir atau memikirkan hakikat sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Seperti halnya pengetahuan, maka filsafat pun atau sudut pandangnya ada beberapa objek yang dikaji oleh filsafat, yaitu objek material, yaitu segala sesuatu yang realistis. Yang pertama, ada, yang harus ada, disebut dengan absolut atau mutlak, yaitu Tuhan pencipta. Dan yang kedua, ada yang tidak harus ada, disebut dengan yang tidak mutlak, atau ada yang relatif nisbi, bersifat tidak kekal, yaitu ada yang diciptakan oleh Tuhan dan ada yang mutlak, Tuhan pencipta semesta. Objek formal, yaitu sudut pandangan. Filsafat itu dapat dikatakan bersifat non-fragmentaris karena filsafat mencari pengertian realita secara luas dan mendalam. Sebagai konsekuensi pemikiran ini, maka seluruh pengalaman-pengalaman manusia dalam semua instansi yaitu etika, estetika, teknik, ekonomi, sosial, budaya, religius, dan lain-lain haruslah dibawa kepada filsafat dalam pengertian realita.
Nah, yang kelima yang terakhir yaitu manfaat belajar filsafat pendidikan. Yang pertama, menjadikan mahasiswa lebih kritis dan lebih dapat berpikir reflektif dalam memandang persoalan pendidikan. Yang kedua, memperluas cakrawala berpikir mahasiswa agar lebih arif dalam memahami problem pendidikan. Dan yang ketiga, memecahkan problem-problem dasar kependidikan dengan menggunakan kebebasan intelektual dan tanggung jawab sosial. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.